Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi kelas 11 ya. Materi ke-8 itu minggu lalu, sekarang kita masuk materi ke-9. Di materi ke-9 ini kita akan membahas teorema faktor. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa materi-materi belakang atau yang akhir ini, teorema sisa dan teorema faktor itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan operasi-operasi sebelumnya. Nah, teorema sisa dan faktor ini hanya untuk mempermudah untuk kasus-kasus tertentu. Oke, kita masuk saja, kita langsung aja ke pengertian teorema faktor. Sebelum masuk ke pengertian teorema faktor, coba kita lihat lagi materi SD ya, SMP ini ya. Kita sudah tahu bahwa faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4 dan 8. Kenapa? Ya, karena 8 ini kalau dibagi masing-masing dengan 4 bilangan ini, dia tidak bersisa atau dikatakan habis dibagi. Makanya 1, 2, 4 dan 8 itu disebut faktor dari 8. Lebih jelasnya ditulis di sini. Saya tulis 8 per 1 itu 8 tambah 0, berarti nggak ada sisanya. 8 bagi 2 sama dengan 4, tidak ada sisanya juga. Ya, jadi ini yang tambah 0 ini artinya dia tidak ada tambahan apapun, berarti nggak bersisa. Pas sekarang bedakan dengan ini, 8 per 5 itu sama dengan 1, tapi masih ada sisa 3. Nah, ini namanya apa? 5 bukan faktor dari 8. Kenapa? Karena 8 bagi 5 itu masih ada sisa 3. Ya, itu pengertian dasar dari pemfaktoran atau faktor. Nah, dari situ kita kembangkan ke bentuk aljabar, yaitu bentuk polinomial. Apakah x-3 itu adalah faktor dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 3? Nah, untuk menunjukkan apakah ini faktor atau bukan, ini kita bagi. Jadi yang ini bentuk kuadratnya kita bagi dengan x-3. Kalau dia nanti tidak bersisa alias sama dengan 0 sisanya, itu nanti ini adalah faktor, atau sebaliknya gini. Coba kita uraikan sini. X kuadrat dikurang 2x kurang 3 per x-3 ya. Ini kita bagi aja kan, sama dengan teori yang bilangan tadi. Nah, ini x kuadrat min 2x min 3 itu bisa kita uraikan atau kita faktorkan menjadi x tambah 1 x kurang 3 ya kan, per x kurang 3. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa x-3 dan x-3 ini kan sama. Berarti ini kan bisa kita bagi. Jadi x-3 dibagi x-3 hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah x plus 1. Pas kan, tambahnya 0. Ya, berarti x-3 ini adalah faktor dari x kuadrat min 2x min 3 karena dia dibagi habis. Ya, ini ya untuk menentukan faktor itu bentuk sederhananya, pengertiannya seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan cara lain yang apa kemarin, nilai cukup banyak ya. Jadi cukup banyak x kuadrat dikurang 2x kurang 3, ini x min 3 kan dibaginya, ini kita substitusikan x sama dengan 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3, ternyata hasilnya juga 0, berarti dia nggak punya sisa, berarti habis dibagi ya. Jadi ini merupakan faktor karena bentuk kuadrat ini dibagi min 3 habis ya. Nah, ini pengertian dasarnya, ini coba dipahami dulu ya. Ini sebelum kita masuk ke teorema faktor. Oke, sekarang kita lanjut, apa itu teorema faktor. Nah, di beberapa buku ditulis seperti ini. Jika x min h itu adalah faktor dari polinomial fx, jika dan jika fh-nya sama dengan 0 ya. Jadi artinya kalau ini disubstitusikan ke dalam polinomial, hasilnya harus 0. Dan kalau bentuknya seperti ini kan a-nya sebenarnya ada ya, tapi sama dengan 1. Di sini a-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0 juga. Ini jika ax kurang b adalah faktor dari polinomial ini, maka atau jika dan ya jika f b per a sama dengan 0 ya. Ini untuk dipahami ya. Jadi kalau suka menghafal ini bisa dihafal, kalau tidak ya dipahami aja. Nanti kita latihan soal, ini akan otomatis terhafal sendiri ya kalau kita sering mengerjakan
soal, bukan sering membaca aja. Oke, sekarang ada contoh soal seperti ini. Tentukan apakah x-2 dan x-4 adalah faktor dari 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 22x ditambah 24. Kita gunakan teorema yang ada ini. Bentuk x-2 dan x-4 itu adalah bentuk pertama, di mana hanya adalah min 2 dan di sini hanya min 4. Hanya itu 2, di sini hanya 4. Oke, dari ini hanya 2, hanya 4. Berarti ini kita asumsikan ini fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 22x tambah 24. Berarti x-nya kita ganti dengan 2 atau ini kita substitusikan ya. Jadi f2 ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 22 kali 2 tambah 24. Ini 2 pangkat 3 8 ya, 8 kali 2 16. 2 kuadrat itu 4, 22 kali 2 itu 44, 24. Jadi hasilnya 0. Karena ini hasilnya 0, maka x-2 ini adalah faktor dari polinomial 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 22x tambah 24 ya. Karena ini hasilnya 0. Coba kita satunya yang ini 4 ya. Ini masih pakai teori yang pertama. Jadi F4 itu berarti kita substitusikan 2 kali 4 pangkat 3 ditambah 4 kuadrat dikurang 22 kali 4 ditambah 44. Kita hitung 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. 64 kali 2 128. 4 kuadrat 16, ini negatif 88 tambah 24, hasilnya 80. Berarti x-4 itu bukan faktor dari ini, dari fx. Kenapa? Karena kalau kita masukkan dia bersisa 80 ya. Kalau dia faktor, ia pasti sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan contoh-contoh soal. Jadi tidak terlalu sulit ya ini ya. Contoh-contoh soal pertama, ini ada soal jika x-2 dan 2x tambah 1 merupakan faktor dari polinomial 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx dikurang 2, tentukan nilai a dan b. Berarti ini sudah dipastikan bahwa ini dan ini adalah faktor dari polinomial ini. Coba kita selesaikan caranya. Ini kita buat pemisalan supaya mudah. Jadi misalkan fx sama dengan ini ya. Berarti nanti fx ini dibagi ini gitu kan. Nah, sekarang kita lihat x-2 adalah faktor dari fx, berarti f2 nya sama dengan 0. Sudah nggak bingung ya, ini negatif 2, ini jadi 2. Berarti f2 nya harus sama dengan 0. Kita substitusikan seperti ini. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 3 8 ya, 8 kali 2 16. 2 pangkat 2 4, 4 kali a 4a, b kali 2 2b, min 2 dan seterusnya. Ini jadi 4a ditambah 2b, 16 dikurang 2 14. Jadi 4a tambah 2b sama dengan negatif 14. Kita dapat persamaan dalam AB. Oke. Sekarang kita substitusikan yang kedua, 2x tambah 1 ya. Berarti f negatif setengah. Ya, kembali lagi ya ke slide sebelumnya. ax tambah b, berarti b per ini berarti negatif 1/2 ya. Ini yang kita substitusikan, sehingga 2 kali negatif setengah pangkat 3 tambah a kali negatif setengah pangkat 2 tambah b kali negatif setengah dikurang 2. Ini negatif setengah pangkat 3 itu negatif 1/8 kali 2, berarti negatif 1/4. Ini negatif setengah kuadrat itu 1/4 kali a, b kali negatif setengah ya. Ya, negatif 1/4 ditambah 1/4 a dikurang setengah b kurang 2. Ini bisa kita hitung ya, negatif 1/4 dikurangi 2. 2 itu kan bisa kita tulis jadi 8/4. Berarti negatif 1 dikurangi 8 ya. Negatif 1 negatif 8 berarti negatif 9/4. Nah, jadinya negatif 9/4. Nah, supaya bentuknya enggak pecahan, ini kita kalikan dengan 4 ya. 4 kali 1/4 tetap a. 4 kali min setengah jadi min 2. 4 kali min 9/4 jadi
negatif 9. Ini jadi persamaan yang kedua, yaitu A dikurang 2B sama dengan 9. Ini jadi persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke, kita lanjut eliminasikan ini ya. Tidak, ada yang sama ya, berarti 2B berarti yang sama, kita nggak perlu mengalihkan karena satu negatif satu positif, berarti ini kita jumlahkan ya. 4A ditambah A jadi 5A, ini habis. Negatif 14 tambah 9 itu negatif 5, jadi A nya negatif 1. Nah, A negatif 1 ini kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan ini. Melihat bentuknya akan lebih mudah kalau kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu negatif 1 dikurang 2B sama dengan 9, berarti negatif 2B sama dengan 10, yaitu 9 tambah 1, jadi B nya sama dengan negatif 5. Jadi kita jawab ya, A nya sama dengan negatif 1, B nya sama dengan negatif 5, sesuai dengan pertanyaan, berarti udah selesai. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Apa nih? Nah, cukup banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat ditambah qx dikurang 7 dibagi oleh x kuadrat tambah 2x min 3 itu bersisa negatif 4x dikurang 1. Tentukan nilai p dikurang q. Jadi kita harus mencari nilai p dan q nya, baru dikurangkan p kurang q ya. Oke, kita selesaikan. Nah, kita kembali ke konsep ini, konsep pembagian, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Ini konsep dasar dari operasi pembagian ya. Yang dibagi siapa? Nah, yang dibagi ini 2x pangkat 3 ditambah px tambah qx sama dengan dikurang 7. Pembaginya, nah, yang dibagi oleh ya, berarti pembaginya x kuadrat tambah 2x min 3. Hasil baginya belum tahu, saya lambangkan hx. Sisanya ada negatif 4x kurang 1. Nah, konsepnya sama. Jadi ini kita substitusi kita tulis seperti ini. Kemudian nah, ini kita faktorkan x pangkat 2 tambah 2x min 3 itu sama dengan x tambah 3 x min 1. Kenapa difaktorkan? Ya supaya kita tahu faktornya, karena kalau sudah tahu faktornya maka berlaku teorema faktor, dimana kalau ini x plus 3 berarti nanti x sama dengan min 3 nya bisa kita substitusi karena dia adalah faktornya. Coba sekarang kita substitusi untuk x sama dengan negatif 3 ya, didapatlah ini 2 dan seterusnya, ini betul ya hitungannya. Kemudian ini negatif 3 pangkat 3 itu negatif 27 kali 2 jadi negatif 54. Ini 9p min 3q, ini negatif 4 kali negatif 3 itu 12 dikurang 1 11. Oke, jadi ini hasilnya adalah 9p dikurang 3q sama dengan 72. Jadi kita nanti akan mendapatkan persamaan dua variabel dalam bentuk p dan q ya. Ini anggap aja persamaan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kalau tadi x plus 3, sekarang x min 1. Oke, x sama dengan 1, maka 2 kali 1 pangkat 3 P kali 1 pangkat 2 Q kali 1 min 7 dan seterusnya. 0 ini tadi sudah ya, 0. Kemudian min 4 kali 1 min 4, min 4 kurang 1 min 5 ya. Jadi seperti ini, maka P plus Q nya sama dengan 0. Ini kita anggap persamaan kedua ya. Dari persamaan 100 sudah, persamaan kedua. Oke, dari dua persamaan ini bisa kita seperti biasa kita eliminasi. Nah, tidak ada yang sama maka harus kita kalikan. Nah, yang atas kita kalikan 1 karena sudah besar, yang bawah yang kita kalikan supaya tidak terlalu besar nanti angkanya. Ini kita kalikan 3 ya, supaya nanti ada yang sama dengan koefisien dari persamaan 1. Ini menjadi 3p tambah 3q sama dengan 0, berarti kita tambah. Kenapa? Karena ini berbeda tanda, maka kita tambah 3q atau negatif 3q ditambah 3q jadi 0. 9 tambah 3 12, p 2, maka p nya sama dengan
6. Nah, P6, P sama dengan 6, ini kita substitusikan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Tetapi melihat bentuk persamaannya, ini akan lebih mudah kalau kita substitusinya ke persamaan 2. Sehingga 6 tambah Q sama dengan 0, Q-nya sama dengan negatif 6. Nah, P sudah ada, Q sudah ada, sekarang kita substitusikan ke soal yang ditanyakan, yaitu P dikurang Q. Berarti 6 dikurang negatif 6 sama dengan 12 ya. Nah, nggak ada masalah ya, ini rasanya tidak terlalu masalah, karena penyelesaian akhirnya kita kembali ke konsep lama atau ke materi yang sudah lama sekali, sudah pernah diajarkan di jenjang SMP, yaitu persamaan linear dua variabel gitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, tentukan nilai A dan B agar ini AX pangkat 3 dikurang 5X kuadrat dikurang 22X tambah B itu mempunyai faktor ini. Ya, berarti ini faktornya kan. Berarti ini nanti dibagi ini habis ya. Ini Fx dibagi ini habis. Nah, kembali konsep tadi kita gunakan, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa, karena habis sisanya nanti akan jadi, nah ya, sisanya jadi 0 ya. Jadi ini yang dibagi, ini pembaginya, hasil baginya kita belum tahu atau tidak tahu. Nah, ini X kuadrat min 4X min 1 bisa kita uraikan menjadi atau kita faktorkan menjadi X min 5 X plus 1 ya. Nah, kita substitusikan X sama dengan 5, hasilnya berapa? Nah, 5 pangkat 3 itu 125. Ini 5 pangkat 2, 25 kali 5, 125 juga ya. Itu, tapi tidak sama karena ini ada variabelnya. Oke, jadi hasilnya menjadi 125A dikurang 125 dikurang 110 ditambah B. Jadi 125A tambah B min 235 sama dengan 0, atau 125A ditambah B sama dengan 235 ya. Ini persamaan pertama ya. Kembali lagi kita menyelesaikannya dengan persamaan linear dua variabel. Substitusi sekarang negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 3 negatif 1 pangkat 2 ya. Ini negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 kali A tetap negatif A. Ini negatif 1 kuadrat tuh positif 1 kali negatif 5 berarti negatif 5. Negatif 22 kali negatif 1 positif 2 plus B. Oke, nggak masalah. Nah, berarti negatif A tambah B, ini negatif 5 ditambah 22 itu 17, sehingga menjadi negatif A tambah B itu negatif 17. Ini kita sebut persamaan kedua. Nah, ini kita eliminasi. Oke. Nah, eliminasikan. Ini persamaan 1, persamaan 2 tidak perlu dikalikan karena B-nya sudah sama-sama positif, berarti kita kurangi. 125 dikurangi negatif berarti 126. 235 dikurangi negatif 117 berarti 252, berarti A-nya sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan kedua karena lebih simpel. Jadi menjadi apa? Negatif 2 tambah B sama dengan negatif 17. Jadi B-nya negatif 15. Sudah ketemu ya. Jadi A-nya 2, B-nya negatif 15 ya. Oke. Seperti itu ya untuk materi kita kali ini, singkat, mudah-mudahan cukup jelas. Contohnya ada beberapa contoh. Nanti di video berikutnya akan saya berikan soal dan pembahasan khusus tentang teorema faktor ya. Jadi masih teorema faktor tapi khusus untuk soal dan pembahasannya itu di video selanjutnya. Di video ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui saluran yang ada, bisa lewat komen, bisa japri saya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.